Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatul Anam Abdullah wa ala al-Haddad rahimahullah, nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urabin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 153. 153. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari bawah. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Famin ahammil adabi wa akibiha. Di antara yang termasuk adab membaca Al-Quran yang paling penting dan paling muakkad, paling dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayyakuna tari fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala. Hendaklah pembaca Al-Quran itu di dalam membaca Al-Quran benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca Al-Quran hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak ada niatan-niatan lain, tidak ada ingin dipuji, tidak ada ingin mencari dunia, tidak ada ingin dinilai baik oleh orang lain. Wa muridan biha wajhahul karim. Juga mengharapkan keridhaan Allah yang maha mulia. Wa taqarruba ilaihi. Bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan membaca Al-Quran ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya agar kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, membaca Al-Quran seolah-olah berdialog dengan Allah. Orang yang mencintai siapapun pasti ingin berdialog bersama yang dicintai. Nah, orang yang membaca Al-Quran hakikatnya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pasti nggak terpaksa bacanya. Dia pasti senang seperti kita sedang ngobrol dengan yang kita cintai, hadirin sekalian. Wal fauza bi thawabihi. Dan mengharapkan kesuksesan dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah kita mencintai Al-Quran, mulailah kita tekun membacanya, hadirin sekalian. Wa alla yakuna muraiyan. Dan tidak karena riya, tidak karena pamer, tidak karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Wala mutasonnian. Dan tidak dibuat-buat untuk tujuan orang lain. Wala mutazayyinan. Dan tidak dibagus-baguskan lil makhlukin, karena makhluk atau karena manusia. Jadi kita bersuara indah lalu dibagus-baguskan, tujuannya karena pujian orang lain, maka tidak bernilai di sisi Allah. Tujuannya karena Allah, maka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Karena Allah dan Rasul pun senang orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan suara yang bagus, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tujuannya keliru, maka orang tersebut juga tidak bernilai di sisi Allah pahalanya, tidak bernilai di sisi Allah ibadahnya, dan bahkan berdosa, hadirin sekalian. Wala taliban bitilawatihi syai'an minal hududil ajilah. Dan tidak mengharapkan dengan bacaan itu sesuatu dari bagian dunia. Bukan untuk nyari duit, bukan untuk diundang lalu suaranya bagus, dapat amplop. Nah, tujuan-tujuan itu harus hilang bagi pembaca Al-Quran, termasuk juga bagi penceramah, hadirin sekalian. Jadi bagi penceramah, bagi pembaca Al-Quran, tujuan itu harus tidak ada. Mengenai dapat urusan
rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini urusan hati hadirin sekalian. Urusan hati kita. Kita ini mensyiarkan agama Allah atau bertujuan dunia hadirin sekalian. Nah, yang tahu diri sendiri hadirin sekalian. Tujuannya karena Allah, dapat ridha Allah. Tujuannya karena dunia, dapat dunia, ridha Allah tidak dapat hadirin sekalian. Itulah pentingnya kita ikhlas di dalam membaca Al-Qur'an hadirin sekalian. Wal agradul faniyah, dan tujuan-tujuan yang fana, az-zailah yang akan hilang, yaitu tujuan dunia adalah tujuan yang fana dan akan hilang. Tapi tujuan ridha Allah akan sampai ke akhirat, akan menjadi kenikmatan surga, akan menjadi pahala yang bernilai besar ketika kita sudah meninggal dunia hadirin sekalian. Maka niat harus dibereskan hadirin sekalian. Niat dalam ibadah harus dibereskan agar ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna mumtali'as sirri wal qalbi bi 'azamatil mutakallimi. Hendaklah seseorang itu memenuhi hatinya, memenuhi jiwanya dengan mengagungkan yang mengucapkan. Mutakallim yang mengucapkan maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang berfirman terhadap Al-Qur'an. Azza wa Jalla, Allah Maha Tinggi dan Maha Luhur. Khadi'an, merendahkan diri. Jadi ketika membaca Al-Qur'an merasa rendah diri kita di hadapan Allah. Li jalalihi, karena keagungan Allah. Jadi ketika membaca Al-Quran, menganggap diri kita itu rendah di sisi Allah, di hadapan Allah, lalu menganggap diri kita itu hina hadirin sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab-adab hadirin sekalian yang hendaklah kita lakukan, maka ibadah kita akan jauh bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khashi'al qalbi, hatinya khusyuk, wal jawarihi, dan anggota tubuhnya. Khusyuk itu adalah konsentrasi sepenuhnya terhadap bacaan Al-Quran. Entah itu tajwidnya, entah itu bacaannya dibaguskan, entah itu maknanya. Itulah makna khusyuk hadirin sekalian. Khusyuk hati dan anggota tubuh. Hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi, sehingga seakan-akan dari keagungan dan kekhusyuannya itu waqifun, dia sedang berhadapan. Jadi seolah-olah sedang berhadapan dengan siapa? Baina yadayillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kita sedang berdialog, berhadapan dengan Allah ketika membaca Al-Qur'an hadirin sekalian. Yatslu alaihi kitabahu, membaca kitabnya, allazi amarahu fihi wa nahahu, yang di dalam kitab Allah, yang di dalam kitab itu Allah memerintahkan dan Allah melarang sesuatu. Jadi hadirin sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, ulama mengajarkan, Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad pengarang kitab ini mengajarkan, seolah-olahlah kita berada di hadapan Allah, lalu kita berdialog dengan Allah. Ketika kita berdialog dengan Allah, akan terasa ketenangan, akan terasa ketentraman batin hadirin sekalian. Berdialog dengan presiden gak mungkin kita menyombongkan diri, pasti tunduk. Nah, begitu juga berdialog dengan Allah. Ketika membaca Al-Quran, penuh kehati-hatian, dengan tunduk, menundukkan kepala hadirin sekalian, dengan penuh kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik bacaan Al-Quran itu di luar sholat ataupun di dalam sholat hadirin sekalian. Jadi bacaan Al-Quran itu di dalam sholat maupun di luar sholat, kita maksimalkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman berikutnya.
wa haqqun, dan adalah benar, liman arafal Qur'an, bagi orang yang mengenal Al-Qur'an, wa arafal mutakallima bihi, dan bagi orang yang mengenal, yang berfirman Al-Qur'an, wa ayyakuna kadzalik, melakukan hal itu. Jadi sangat benar kalau orang mengenal Allah pasti baca Qur'annya hati-hati, pasti baca Qur'annya baik, pasti baca Qur'annya khusyuk, penuh ketundukan hadirin sekalian, penuh kerendahan hati hadirin sekalian. Kalau dia mengenal Al-Qur'an dan mengenal Allah hadirin sekalian. Wa ala atammi min dzalika, bahkan harus lebih sempurna dari itu hadirin sekalian. Jadi bahkan harus lebih sempurna ketika kita membaca Al-Qur'an. Kaifa, mengapa demikian? Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau kami turunkan Al-Qur'an ini pada sebuah gunung, maka kamu lihat gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau, ini perumpamaan hadirin sekalian, Al-Qur'an tidak turun kepada gunung, ini hanya perumpamaan. Jikalau Al-Qur'an ini turun kepada gunung, maka gunung itu penuh rasa takut, sangat takut sampai pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dikandungnya itu sesuatu yang berat hadirin sekalian. Nah, kita manusia dikasih Quran nyantai hadirin sekalian, padahal ini sesuatu yang berat hadirin sekalian. Gunung sampai berkeping-keping pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung hadirin sekalian. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan ini kami buat kepada manusia agar manusia itu merenungkan Al-Qur'an, agar manusia itu memikirkan Al-Qur'an hadirin sekalian. Maka mulai saat ini kita di samping nyari duit, di samping ngurusin dunia, di samping kita banyak aktivitas-aktivitas yang membutuhkan tenaga dan pikiran, sisakan waktu untuk konsentrasi kepada Al-Qur'an hadirin sekalian. Maka hati kita akan tenang, maka hati kita akan tentram, maka hati kita akan terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, urusan-urusan Allah mudahkan hadirin sekalian. Di antaranya dengan kita serius terhadap Al-Qur'an hadirin sekalian. Kita serius membacanya, kita serius memahami kandungannya hadirin sekalian. Sudah banyak terjemah Al-Qur'an, kita baca terjemahnya juga hadirin sekalian, agar hati kita itu tertanam ajaran-ajaran Al-Qur'anul Karim hadirin sekalian. Tadi Al-Hasyr ayat 31. Iya, 21. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kana hadza hakadza yakunu halul jabali ma'a jumudihi wa salabatihi. Ketika begitulah keadaan gunung, padahal gunung itu keras dan kuat. Lau anzala alaihi Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu diturunkan, gunung itu kuat, kepala kita dibenturkan ke gunung, ke batu di gunung, hancur hadirin sekalian. Gunung yang kuat, yang kokoh, yang tinggi, hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah jika Al-Qur'an turun. Fa kaifa yakunu halul insanid dhaif, bagaimana keadaan manusia yang lemah jika Al-Qur'an turun kepada kita? Padahal manusia itu al-makhluqi min ma'in wa tinin, diciptakan dari air dan tanah. Manusia itu tubuhnya saja lemah, diciptakan dari air dan tanah. Tetapi manusia itu
banyak yang sombong hadirin sekalian, seolah-olah hebat hadirin sekalian. Maka kita ketika membaca Al-Quran harus penuh rasa ketundukan hadirin sekalian, nunduk hadirin sekalian, dalam arti mengagungkan Al-Quran hadirin sekalian. Laula ghaflatul qalbi, laula ghaflatul qulubi, jika tidak karena kelalaian hati, wa qaswatuha, dan karena kerasnya hati, wa qillatu ma'rifatiha bi 'azamatillahi, dan karena sedikitnya mengenal keagungan Allah, wa izzihi wa jalalihi, kemuliaan dan keagungan Allah dan keagungan Al-Quran. Jadi karena manusia itu hatinya keras, manusia itu banyak lalainya kepada Allah, manusia itu sedikit mengetahuinya tentang Allah, maka manusia itu banyak yang biasa-biasa saja terhadap Al-Quran. Jadi bukti keimanan kita dilihat dari sikap kepada Al-Quran. Sikap kepada Quran kok biasa-biasa saja. Al-Quran dikatakan kitab biasa-biasa saja, tandanya imannya lemah hadirin sekalian. Orang yang imannya kuat pasti mengagungkan Al-Quran hadirin sekalian, pasti menganggap Al-Quran itu luar biasa hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi wasfil khashiina, menerangkan sifat orang-orang yang khusyuk, min ibadihi, dari kalangan hamba-hamba Allah, inda tilawati kitabihi, tatkala membaca Al-Qur'anul Karim, tatkala membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu dari sebelum Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kamu, jika dibacakan kepada mereka kitab Allah, yahirruna lil azqani sujada, tersungkur dahi-dahi mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda orang beriman ketika dibacakan Al-Quran, dia tunduk dan patuh, bahkan dahinya tersungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, inna kana wa'du rabbina la maf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti terjadi. Jadi janji yang ada di Al-Quran pasti terjadi. Apapun yang di Al-Quran pasti benar. Jadi yakin 100% kepada Al-Quranul Karim dan tidak menyepelekan Al-Quran hadirin sekalian. Zaman sekarang banyak orang yang meremehkan Al-Quran hadirin sekalian. Ngaku Islam menolak syariat Islam, ngaku Islam menolak Al-Quran diterapkan hadirin sekalian. Ngaku Islam tapi menganggap sepele Al-Quran, dan ada sebagian yang menginjak-injak Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ada orang yang menginjak Al-Quran, membakar Al-Quran karena kebencian, lalu hati kita biasa-biasa saja, nggak ada keinginan, nggak ada rasa marah, tanda iman kita itu tipis hadirin sekalian. Jadi tanda iman itu tipis ketika agama dihina, biasa-biasa saja, itu imannya perlu diperbaiki hadirin sekalian. Yang harusnya marah dia nggak marah, dan yang harusnya nggak marah dia marah hadirin sekalian. Itu tanda keimanannya tipis hadirin sekalian. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang agung. Jika ada yang menghina, pasti harus sungguh-sungguh melawannya hadirin sekalian. Nah kalau kita biasa cuma nggak apa-apa, nah ngomong nggak apa-apa itu tanda keimanannya yang lemah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, bahkan bisa termasuk al-munafiqun, orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik hadirin sekalian. Wa yakhiruna lil azqani,
mereka tersungkur dahi-dahi mereka, yabkuna, mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan menambah kekhusyuan mereka. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, mereka sujud tanda patuh kepada Al-Quran. Mereka menangis karena menganggap imannya masih lemah, karena menganggap dirinya masih hina. Kemudian menambah kekhusyuan mereka, menambah takut diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sikap daripada orang yang beriman terhadap Al-Quran, hadirin sekalian. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 107 sampai 109. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Jadi sebaik-baik perkataan Al-Qur'anul Karim, hadirin sekalian. Jadi nggak ada kita bilang berkata ada yang lebih baik dari Al-Quran, itu nggak ada, hadirin sekalian. Yang paling bagus perkataan adalah Al-Quranul Karim. Hadis di bawah Al-Quran, dan terus di bawahnya lagi, hadirin sekalian. Baru nomor kesekian mungkin ucapan pujangga dan lain sebagainya. Mungkin nomor kesekian ucapan orang-orang bijak dan lain sebagainya. Tapi yang paling tinggi Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Dan kita sudah diberi Al-Quranul Karim, ucapan yang paling baik, hadirin sekalian, perkataan yang paling baik, hadirin sekalian. Tinggal kita baca, amalkan, renungkan, hadirin sekalian. Maka kita akan menjadi orang yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutasyabihan, yang mutasyabihat, banyak penafsiran. Masania, yang sering diulang-ulang. Al-Quran itu kitab yang paling sering diulang-ulang dibacanya di muka bumi, hadirin sekalian. Gak ada yang melebihi Al-Quranul Karim. Bahkan banyak yang hafal. Kitab apapun selain Al-Quran, kitab suci apapun, gak ada orang hafal. Tapi Al-Quran banyak para penghafalnya, hadirin sekalian. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang menyebabkan bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dia bergetar kulitnya, dia bergetar karena Al-Quran. Tsumma talinu, kemudian menjadi lunak, juluduhum wa qulubuhum, kulit dan hati mereka, ila zikrillah, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan Al-Quran kita baca atau kita dengarkan saja, hadirin sekalian, menyebabkan hati kita lunak, hati kita lembut, hadirin sekalian. Hati kita mudah mendapatkan kebenaran. Kalau kita nggak bisa baca, minimal senang mendengar, hadirin sekalian. Jangan baca nggak bisa, dengar juga nggak mau, hadirin sekalian. Kita nggak bisa baca, bisa mendengar. Dengarkan aja dulu. Dengan dengar diulang-ulang kan hafal. Dengan hafal kita kan bisa mengucapkan, hadirin sekalian. Jadi kalau kita hafal, pasti kita bisa mengucapkan. Meskipun hurufnya nggak tahu, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengucapkan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai dengar enggak, baca apalagi, hadirin sekalian. Maka kita cintai bacaan Al-Quran, dengarkan Al-Quran meskipun nggak ngerti artinya, hadirin sekalian. Dengan demikian kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'zimu, mengagungkan Al-Quran, wal khasyatu, takut, wal khusyu'u, khusyuk, wal khudu'u, tunduk, inda tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran itu, min awsafil mu'minina shadiqin, termasuk sifat orang-orang yang beriman yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini termasuk sifat orang-orang yang beriman yang imannya benar.
Ada nggak iman nggak benar? Ada orang yang ngaku beriman, imannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang-orang yang hatinya penuh kekotoran. Bagaimana cara membersihkannya? Banyak baca Quran, banyak dengerin Al-Quran. Nanti hatinya akan lembut, nanti kotoran-kotoran itu akan dikeluarkan dari hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, al-arifina, orang-orang yang mengenal li jalalillahi rabbil alamin, keagungan Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.